Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika semakin melemah. Mata uang Garuda bahkan hampir mendekati level Rp16.000 per dolar Amerika. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ekonomi semuanya. Ya masih dalam suasana Idul Fitri ya. Gue mohon maaf lahir dan batin, minal aizin semua buat teman-teman. Dan selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Oke, masih dalam suasana Idul Fitri juga kita ngelihat bahwasanya rupiah itu terus melemah men. Dan hingga tembus pada level 16.117 itu kemarin ketika gue cek. Dan waktu video ini gue take, rupiah makin melemah. Yang sebelumnya 16.117 rupiah per 1 US dollar, sekarang sudah menjadi 16.170 rupiah per US dollar pada saat video ini di take. Oke, apa saja sih penyebabnya? Karena kita melihat bahwasanya ada mungkin faktor eksternal dan juga bisa faktor internal juga dari penyebab pelemahan rupiah tersebut. So, seperti apa? Enjoy it. Tonton sampai habis. Akhir-akhir ini berita dipenuhi dengan berita tentang serangan Iran ke Israel. Apakah itu yang menjadi penyebab rupiah melemah? Saya rasa masih belum ya, karena ketika kita berbicara sebelum peristiwa ini terjadi, itu rupiah udah melemah lebih awal gitu loh. Nah, ada dua faktor. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, ini gue sependapat ya dengan direktur dari INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. Nah, di mana menyatakan bahwasanya salah satu faktor penyebab melemahnya rupiah adalah faktor eksternal, yakni inflasi di Amerika yang masih tinggi. Nah, inflasi di Amerika yang masih tinggi itu menyebabkan apa? Menyebabkan suku bunga di Amerika atau yang ditetapkan oleh Bank Sentral Amerika yang namanya The Fed, dia bahkan tidak akan memotong suku bunganya, atau mungkin ketika inflasi makin tinggi di Amerika maka suku bunga bukannya turun tapi malah naik gitu loh. Rilis data inflasi Amerika pada bulan Maret kemarin itu adalah 3,5%, yang mana pada bulan sebelumnya adalah 3,2%. So itu terjadi kenaikan ya dari 3,2% menjadi 3,5%. Mungkin banyak yang tanya nih, kenapa inflasi di Amerika Serikat itu bisa menyebabkan rupiah melemah. Oke, kita urutin satu-satu. Ketika inflasi naik, seperti yang di materi moneter yang udah kita bahas jauh hari sebelumnya, bahwasanya ketika inflasi naik, dia akan teriringi dengan tingkat suku bunga yang ikut naik sebagai instrumen pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter. Nah, ketika ini ya teman-teman, ketika inflasi di sana itu naik, secara otomatis bank sentralnya nggak mungkin nih nurunin suku bunga. Secara otomatis bank sentral akan naikin suku bunganya juga. Syukur-syukur nggak dinaikin, minimal ditahan lah, suku bunganya nggak diturunin gitu. Tapi yang terjadi, yang ditakutkan adalah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Terus hubungannya sama Indonesia apa bang gitu loh. Nah mungkin teman-teman bertanya seperti itu gitu kan. Hubungannya adalah kenapa suku bunga The Fed naikin suku bunga di sana dan kemudian rupiah terpuruk di sini. Nah ini kembali lagi terhadap demand dolar di Indonesia untuk keluar dari Indonesia dan balik ke Amerika, atau istilah lamanya itu disebut dolar pulang kampung ya. Nah dolar pulang kampung ke US karena suku bunga di US itu lebih tinggi. Nah ketika suku bunga tinggi di Amerika Serikat, ini akan memicu dana keluar dari negara-negara berkembang yang salah satunya adalah Indonesia juga. Dana dari Indonesia itu akan keluar ke Amerika, akan balik ke Amerika. Kalau lu mau balik ke Amerika, secara otomatis kita need dollar. Nah, ketika kita berbicara tentang foreign direct investment atau FDI atau investasi yang sangat liquid di Indonesia, misalkan di pasar modal atau di sektor-sektor yang membutuhkan investasi yang liquid, ataupun teman-teman kalau misalkan kayanya super gitu kan, super kaya, misalkan 271 triliun, nah itu uangnya kan banyak banget tuh. Nah ketika punya duit sebanyak itu, maka kita akan berpikir kalau suku bunga di Amerika itu tinggi, maka pasar di sana itu akan jauh lebih menarik daripada pasar di dalam negeri, khususnya di Indonesia. Nah, ketika suku bunga naik, maka surat utang, kemudian surat utang perusahaan atau surat berharga perusahaan, itu imbal balik hasilnya juga akan tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat, biasanya entah itu obligasi, surat utang, atau apapun, dia akan lebih tinggi dari tingkat suku bunga acuan. Nah, kalau The Fed naikin tingkat suku bunga acuan, maka imbal hasil ketika kita membeli surat-surat berharga di Amerika itu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Maka dari itu, orang-orang yang punya duit banyak atau investor-investor yang punya banyak uang, mereka akan mengalihkan modalnya ke negara tersebut, ke Amerika. Ketika mereka mau pulang kampung ke US, mereka butuh yang namanya dolar. Nah, ketika mereka butuh dolar, so demand dolar akan naik. Nah, balik lagi ke hukum permintaan, tapi kali ini adalah hukum permintaan pada pasar uang. Nah, ketika
mereka butuh dolar atau demand dolar itu sedang tinggi, maka price dolar akan menguat. Seperti pasar barang biasa gitu loh. So, ketika mereka mau balik dan demand dolar tinggi, dolar akan menguat dan rupiah pasti akan melemah. Ditambah lagi ketika orang tadi itu butuh dolar untuk balik ke Amerika, maka ketersediaan dolar di Indonesia juga akan makin sedikit. Nah, bisa teman-teman bayangin nih, ketika video kemarin gue bahas tentang beras, kenapa harga beras bisa sangat mahal? Karena ketersediaan beras di pasar itu jumlahnya sedikit kan. Begitu juga dengan konsep di uang. Ketika dolar semua balik ke Amerika, demand-nya tinggi, maka dolar yang ada di Indonesia jumlahnya juga akan berkurang. Nah, itulah dia. Dolar berkurang berarti di pasar Indonesia dolarnya udah berkurang nih, karena banyak yang demand dolar. So, karena jumlahnya dolar lebih berkurang, maka kurs dolar akan makin menguat. Jadi seperti itu. Kemudian, kalau menurut pandangan gue sendiri, itu ada lagi yang namanya faktor internal. Di mana faktor internal ini, pelemahan rupiah itu terjadi menjelang Idul Fitri. Nah, ketika menjelang Idul Fitri, rupiah mulai pelan-pelan melemah. Sampai pada masa libur Idul Fitri, rupiah anjlok atau sudah tembus di 16.000. Tunjangan Hari Raya alias THR dan gaji ke-13 untuk PNS sudah mulai disiapkan. Kenapa gue berbicara tentang menjelang Idul Fitri? Ketika pemerintah, ini nih bicara money supply ya. Nah, ketika kita bicara Idul Fitri, pemerintahan, ASN, ataupun perusahaan swasta itu bagi-bagi THR. Nah, THR-nya kan pasti dalam rupiah gitu loh, mata uangnya. Ketika THR-nya dalam rupiah, maka jumlah rupiah yang ada di pasar itu banyak. Oke ya, jumlah rupiah yang ada di pasar banyak dan peredarannya juga makin gede. Jadi seperti itu. Ketika jumlah rupiah yang beredar di pasar ini banyak, maka yang terjadi apa? Ya sama seperti barang. Kenapa beras kembali turun harganya? Karena jumlah beras di pasar sudah mulai banyak lagi. Nah, begitu juga di konteks uang gitu loh. Ketika rupiah mulai banyak di pasar, maka rupiah akan melemah. Ditambah lagi dolar yang pulang kampung tadi. The Fed mengumumkan di Maret itu bahwasanya inflasi mereka malah tinggi daripada bulan sebelumnya, dari 3,2 menjadi 3,5%. Maka ya udah. Jadi efeknya adalah rupiah anjlok, bahkan sudah tembus 16.000, dan sebelum video ini di tag gue cek 16.170 per hari ini. Kemarin gue cek itu adalah 16.100, dan waktu gue cek lagi sekarang masih anjlok lagi, seperti itu teman-teman. 16.288 rupiah. Positifnya nih ya, karena barang ekspor di Indonesia, barang ekspor Indonesia di luar negeri itu harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah karena dolar lebih mahal daripada rupiah. Kita jualnya dalam bentuk rupiah, kemudian mereka punya duit berupa dolar. Udah tinggal dikonversi, dibelikan jauh lebih murah. Kemudian faktor positifnya lagi, perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara internasional. Nah, ketika mereka modalnya menggunakan rupiah dan dijualnya menggunakan dolar, nah mereka bisa dapat untung nih gitu loh. Faktor negatifnya apa? Faktor negatifnya adalah cadangan devisa kita makin nipis, kurs rupiah itu melemah, yang kemudian mengakibatkan utang kita gitu. Entah itu utang pemerintah maupun utang sektor swasta, dia akan bayar lebih mahal karena dolarnya lebih menguat. Nah, untuk pembayaran utang tadi kita kan kolek maninya di dalam negeri. Jadi kita koleknya rupiah tapi bayarnya dolar, itu kan jauh lebih membebani gitu loh guys. Yang ketiga adalah apa yang harus kita lakuin gitu loh. Yang harus dilakukan adalah Bank Indonesia harus mengambil peran di sini dengan cara salah satunya itu adalah melepas cadangan devisa atau mengumumkan kenaikan suku bunga juga. Nah, untuk menaikkan suku bunga di Indonesia, maka konteksnya adalah kita harus menyesuaikan dengan inflasi yang ada di Indonesia. Sampai akhir Februari, cadangan devisa 144 miliar dolar Amerika Serikat lebih rendah ketimbang sebulan sebelumnya, yaitu 145,1 dolar Amerika Serikat. Ya, kalau inflasi rendah suku bunga ditinggiin ya nggak efektif gitu. Nah, salah satu cara yang efektif adalah cadangan devisa kita lepas. Cadangan devisa itu apa lagi? Cadangan devisa itu adalah alat pembayaran internasional. Salah satunya adalah menggunakan mata uang internasional yakni dolar. Kemudian yang kedua adalah kita meningkatkan ekspor untuk dapetin dolar. Oke, kita bahas ke yang pertama dulu. Apa yang harus kita lakukan? Kita ekspornya surplusnya banyak nih. Dolarnya itu kemana gitu loh? Dolarnya akan di-save oleh Bank Sentral, yang kemudian kita sebut sebagai cadangan devisa. Itu salah satunya ya. Bisa juga dari hibah luar negeri yang bantuannya berupa dolar.
Nah, itu dolarnya tadi di-save oleh bank sentral. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kebutuhan impor kita pada perdagangan internasional itu tercukupi. Nah, jadi ketika orang-orang impor nih, misalkan gue mau beli gadget, mau impor iPhone gitu kan. Nah, importir iPhone di Indonesia, mereka mau ambil barang nih, mau kulaan barang ya bahasanya tuh. Ketika mereka mau ambil barang di luar negeri, mereka butuh dolar. Mereka dapatnya dari mana? Ya dari tadi. Kita ekspor, dapat dolarnya di save. Kemudian yang diedarkan ke perbankan-perbankan sebagai money changer juga, itu yang kita gunakan gitu loh. Nah, biar rupiah kembali menguat, nah ini kan disebabkan salah satunya adalah faktor supply-nya, supply dari sisi dolar. Yakni salah satu penyebabnya adalah dolar menguat dan rupiah melemah karena dolar pulang kampung. Jadi peredaran dolar yang ada di pasar di dalam negeri itu berkurang. Salah satunya adalah melepaskan cadangan devisa, yakni cadangan devisa yang dimiliki oleh pemerintah itu harus dilepas. Info terakhir untuk cadangan devisa Indonesia itu adalah 144 miliar US dollar. Dan kemudian mulai turun ya karena untuk stabilisasi rupiah juga jadi 140 miliar US dollar tadi. Nah, itu sudah dilakukan secara bertahap. Mungkin nanti ada pelepasan cadangan devisa lagi. Nah, dengan 140 miliar US dollar itu bisa mengcover kebutuhan impor sekitar 6,2 bulan. Bank Indonesia mengklaim meski turun, cadangan devisa masih tetap tinggi. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. 6,2 bulan kita bisa impor barang terus-menerus tanpa melakukan ekspor. Kemudian dengan 6,2 bulan itu tadi bisa dikatakan sudah mencapai tahap aman ya, karena kalau versi World Bank itu untuk keamanan cadangan devisa adalah bisa mengcover impor selama 3 bulan berturut-turut. Kita punya 6 bulan, so it's fine gitu loh. Nah, kemudian bagi mungkin masyarakat biasa seperti saya dan teman-teman gitu kan, yang harus dilakukan apa? Kita harus nahan beli-beli barang produksi dari luar negeri, entah itu gadget, entah itu kendaraan yang impor langsung. Ya biasanya yang paling dekat adalah gadget, fashion atau apapun. Kita tahan dulu. Kenapa? Kalau misalkan kita beli gadget laris manis gadget di pasar, maka mau nggak mau importir gadget tersebut itu akan nambah stoknya. Kalau mereka nambah stok, mereka butuh dolar dong gitu loh. Ketika mereka butuh dolar, mau nggak mau demand dolar pasti akan naik lagi dan cadangan devisa kita akan makin menipis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu yang mungkin paling affordable lah, yang paling bisa kita jangkau untuk sumbangsi kita dalam penguatan mata uang rupiah. So, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana bang untuk Iran versus Israel? Ya mungkin next video lah gue bahas. Gue sebenarnya takut sih kalau misalkan sampai terjadi perang dunia ketiga. Oke, gini aja. Thank you. Makasih banyak. Bye.